Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Welding Laser. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muharrani dengan NIM 2201374 dan rekan saya Balkis Nabila dengan NIM 220130179 dan Bilkis Tiresa dengan NIM 220130187. Selanjutnya memasuki ke dalam materi yang pertama, yaitu pengertian welding secara umum. Welding adalah proses penyambungan dua atau lebih bahan logam dengan cara melelehkan atau memadukan material dasar tersebut. Proses ini biasanya menggunakan panas tinggi untuk menyatukan logam, seringkali dengan bantuan bahan tambahan seperti logam pengisi, untuk membuat sambungan yang kuat. Teknik pengelasan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari konstruksi, bangunan, hingga pembuatan kendaraan dan alat-alat lainnya. Proses pengelasan memiliki beberapa metode yang berbeda, termasuk pengelasan listrik, pengelasan gas, pengelasan busur listrik, dan banyak lagi, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri. Selanjutnya, welding laser. Laser welding atau las laser adalah proses pengelasan non-kontak yang digunakan untuk menyatukan logam atau termoplastik menggunakan sinar laser dengan direktivitas dan konvergensi yang tinggi. Proses ini menghasilkan elektron dengan kecepatan yang tinggi yang difokuskan oleh kumparan elektromagnetik atau electromagnetic coil. Keakuratan las yang dihasilkan bisa mencapai 0,01 mm. Laser beam welding juga memiliki penetrasi yang baik dan menghasilkan heat affected zone yang sempit dibandingkan dengan pengelasan secara konvensional. Pengelasan dengan laser welding jauh lebih efisien. Selanjutnya, cara kerja pengelasan laser. Pengelasan laser adalah teknik yang menggunakan berkas cahaya berintensitas tinggi, terkolimasi, terfokus untuk melelehkan dan memadukan bagian logam, terkadang dengan bahan tambahan dari batang pengisi. Prosesnya bekerja dengan menghasilkan sinar laser dan kemudian mengirimkan ke kepala kolimator atau optik. Hal ini kemudian difokuskan ke persimpangan bagian-bagian logam, menyebabkan penumpukan panas yang sangat terkolimasi dan kumpulan kelelehan yang terbatas. Sinar laser biasanya dihasilkan oleh laser solid state, serat, atau CO2 yang masing-masing memiliki keunggulan relatif. Pada titik fokus sinar, logam mencapai titik lelehnya dan membentuk kolam lokal, di mana batang pengisi dapat dicairkan sesuai kebutuhan. Sinar laser kemudian digerakkan sepanjang permukaan sendi. Ini melelehkan tepi depan dan meninggalkan tepi belakang kolam yang meleleh dan menyatu menjadi dingin dan mengeras. Dalam pengelasan yang berhasil, logam yang diinginkan menempel pada kedua bagian dengan tingkat yang kira-kira sama dan tetap bebas dari oksidasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan metode-metode pengelasan laser. 1. Pengelasan konduksi. Metode ini menggunakan peringkat daya terendah dari semua pendekatan berbasis laser. Ini menggabungkan tepi yang meleleh hanya dengan aksi kapiler, tanpa pengisi. Pendekatan ini paling cocok untuk mengelas tepi material tipis yang dipasang secara presisi. Selanjutnya ada pengelasan penetrasi dalam. Metode ini cocok untuk mengelas material yang lebih tebal. Ia menggunakan kekuatan laser yang tinggi untuk memanaskan sebagian material yang dalam dan luas. Secara umum, laser pertama kali digunakan untuk memotong lubang kunci yang menembus material atau memastikan pengelasan ketebalan penuh. Lubang yang dihasilkan kemudian ditutup dengan batang pengisi cair di tepi belakangnya. Yang ketiga, ada pengelasan titik laser. Metode ini paling baik digunakan untuk bagian kecil dan kompleks. Laser menciptakan pengelasan kecil dan terlokalisasi. Las titik ini dapat membuat sambungan titik antar tepinya atau melelehkan satu bagian untuk menyatu dengan bagian di bawahnya. Yang keempat, ada pengelasan jahitan laser. Pendekatan ini menghasilkan jahitan yang panjang dan berkesinambungan. Seringkali menggunakan batang pengisi untuk membuat fillet pada sambungan menggunakan gerakan kontrol kolam yang serupa dengan yang terlihat pada metode listrik dan thermal tradisional. Dan yang terakhir ada pengelasan laser hibrid.
Metode ini menggabungkan laser dan proses pengelasan lainnya seperti MIG dan TIG. Menggabungkan proses dengan cara ini dapat memberi Anda keuntungan dari kedua. Selanjutnya ada jenis-jenis laser dalam pengelasan laser. Yang pertama ada laser CO2 atau karbon dioksida. Laser karbon dioksida adalah andalan dalam peralatan pengelasan karena keluaran dayanya yang tinggi dan ukuran titik yang kecil saat difokuskan. Mereka beroperasi pada kisaran emisi inframerah tengah dan mampu mengelas sebagian besar material. Meskipun pantulan daya awal dapat membuat permulaan pencairan secara perlahan pada baja tahan karat, titanium, dan beberapa logam reflektif lainnya. Yang kedua ada laser ND-YAG. Laser solid state ND-YAG biasanya digunakan untuk pengelasan. Jenis laser ini menghasilkan sinar inframerah bertenaga tinggi dengan panjang gelombang 1,064 mikrometer. Ini adalah pilihan yang baik karena bahan logam menyerap panjang gelombang ini lebih baik dibandingkan dengan bahan lain. Dalam spektrum inframerah, pengaturan ND-YAG sangat berguna dalam pengelasan aluminium, baja tahan karat, dan paduan titanium. Karena menggabungkan keluaran energi yang tinggi dan kemampuan fokus yang baik. Dengan kebutuhan perawatan yang minimal, sistem ini umumnya digunakan dalam aplikasi industri seperti manufaktur otomotif dan dirgantara. Selanjutnya ada laser serat. Laser serat adalah pilihan yang baik untuk pengelasan laser, menghasilkan daya tinggi, kualitas sinar unggul, dan efisiensi daya listrik. Energi laser berasal dari dioda laser. Hal ini ditransmisikan melalui sambungan serat optik ke obor kolimasi atau pemfokusan yang dapat dengan mudah diarahkan ke lokasi pengelasan. Dan yang terakhir ada laser disc. Laser disc adalah bentuk alternatif dari laser solid state yang mulai digunakan untuk pengelasan. Dalam laser disc, media laser adalah disc tipis berpendingin cairan dari bahan semikonduktif laser yang dapat dirangsang yang dipompa oleh beberapa dioda laser. Sinar keluaran dapat ditransmisikan dalam jalur reflektor kaku atau melalui pipa cahaya ke kolimator atau obor fokus. Mereka berharga karena kapasitas dayanya yang tinggi, kualitas pancarannya yang baik, pendinginan yang efisien, persyaratan perawatan yang rendah, dan masa pakai fungsional yang lama. Berikut aplikasi pengelasan laser. Pertama pada otomotif, panel bodi, komponen mesin, bagian suspensi, injektor bahan bakar, dan sensor semuanya dapat disambung atau dibuat menggunakan tukang las laser. Kedua, pada luar angkasa. Presisi laser sangat membantu dalam mesin pesawat, roda pendaratan, dan komponen lainnya. Juga berharga dalam pembuatan roket dan pesawat ruang angkasa. Ketiga, pada medis, peralatan medis seperti alat pacu jantung, implan gigi, instrumen bedah, implan bedah, dan prostetik semuanya memerlukan pengelasan yang detail. Keempat, pada elektronik, tukang las yang kecil dan presisi penting dalam pembuatan papan sirkuit, paket komponen kompleks, sensor, ponsel cerdas, laptop, dan banyak lagi. Juga yang kelima, pada perhiasan, pengelasan laser manual dan otomatis digunakan dalam pembuatan perhiasan untuk membuat desain yang rumit. Keenam, pada peralatan cetakan. Digunakan dalam proses manufaktur mungkin sulit untuk diperbaiki. Panas berlebih minimal yang dihasilkan oleh pengelasan laser berarti lebih sedikit pekerjaan penyelesaian yang harus dilakukan setelah perbaikan. Kemudian pada keuntungan pengelasan laser, pertama ada presisi. Pengelasan laser adalah teknik pengelasan presisi yang dapat menghasilkan las kecil dan rumit dengan akurasi tinggi. Energi sinar dapat dikontrol dengan sangat tepat, meminimalkan zona yang terkena dampak panas, dan minimalkan distorsi dan limbah material. Kedua, pada kecepatan, tekniknya cepat, karena energinya sangat terkonsentrasi, dia memanaskan kolam lelehan dengan cepat. Panas ini tidak punya waktu untuk menyebar sejauh yang terjadi pada metode pengelasan lainnya. Keunggulan kolam renang dapat ditingkatkan dengan cepat menggunakan praktik pengelasan standar. Ketiga, pada keserbagunaan, pengelasan laser dapat digunakan untuk menyambung berbagai macam material, termasuk logam, plastik, dan bahkan berbagai macam keramik. Proses ini dapat digunakan untuk mengelas material yang berbeda menjadi satu, yang umumnya tidak mungkin dilakukan dengan teknik
pengelasan lainnya. Keempat, pada kualitas pengelasan laser, menghasilkan las yang berkualitas tinggi dengan sifat mekanik yang konsisten dan tidak diperlukan batang pengisi. Lasan umumnya akan sesuai dengan sifat material yang disambung dengan hal kekuatan, daya tahan, dan ketahanan terhadap korosi. Hasil las cenderung bebas dari cacat seperti porositas, influsi, dan patah. Kelima, pada otomatisasi, pengelasan laser mudah untuk diotomatisasi menghasilkan produksi bervolume tinggi dan kualitas yang konsisten dengan cara yang sebelumnya hanya dapat dilakukan dengan pengelasan titik. Hal ini sangat penting dalam industri otomotif, ruang angkasa, dan elektronik yang mengutamakan presisi dan kemampuan pengulangan. Dan keterbatasan pengelasan laser. Pertama, pada biaya peralatan. Peralatan las laser harganya lebih mahal daripada pengelasan listrik atau thermal tradisional. Kedua, pada keamanan. Laser bisa berbahaya sehingga memerlukan pengelolaan yang hati-hati dan praktek keselamatan yang baik mencegah luka bakar atau cedera mata. Ketiga, pada keterbatasan bahan. Meskipun pengelasan laser efektif pada berbagai macam bahan, banyak plastik dan keramik tidak dapat dilas karena alasan thermal dan kimia. Keempat, pada geometri las. Pengelasan laser lebih cocok untuk aplikasi yang tipis, ringan, dan presisi dengan bagian yang sangat rapat, sehingga bagian optik dapat dengan mudah diakses. Tetapi saat ini tidak dapat beradaptasi dengan baik untuk peran tugas berat seperti pembuatan kapal. Kelima, persiapan sambungan. Proses ini kurang memaafkan kontaminan, oksidasi permukaan, dan celah antar bagian dibandingkan proses tradisional. Keenam, pada persiapan tepi. Tepi material harus pas dan halus untuk hasil yang baik. Ketujuh, pada pemeliharaan. Beberapa jenis peralatan las laser memerlukan perawatan dan pengaturan intensif sehingga meningkatkan biaya operasional. Berikutnya adalah contoh pengelasan laser. Pertama ada LM manual welding laser, kedua ada SWB laser welding, ketiga ada SWA manual welding laser, dan keempat ada LMD open manual welding laser. Berikut adalah proses pengelasan menggunakan pengelasan laser. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.